Shalom mem, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Elizabeth, saya dari kelas 12 IPA. Saya akan memenuhi tugas ujian praktek saya, yaitu menjelaskan dua materi yang sudah saya kuasai sebelumnya, yaitu mengenai HAM dan bersaksi dengan kata dan karya. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai HAM terlebih dahulu. HAM dimengerti sebagai hak paling asasi yang melekat pada diri manusia semata-mata karena ia adalah manusia yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 29. Yang dimaksud dengan fundamental adalah bahwa HAM telah ada pada diri manusia sejak ia berada atau sejak dari kandungan sampai ia mati. Hal inilah yang menunjukkan bahwa ia adalah manusia yang memiliki harkat dan martabat. Universal mengandung maksud bahwa HAM berlaku bagi setiap manusia di seluruh dunia tanpa membeda-bedakan usia, jenis kelamin, suku, dan bangsa. Hak asasi itu mencakup. Yang pertama, hak warga negara yang mencakup ruang bebas dan harus dijamin setiap pemerintah bagi warga, seperti hak untuk hidup, merasa aman untuk menyendiri, berkeluarga, atas milik pribadi, dan menyatakan pendapat. Yang kedua itu adalah hak politik, yakni hak untuk memberikan saham sendiri maupun bersama-sama kepada pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya. Yang ketiga adalah hak ekonomi dan sosial, yakni hak yang dimiliki seseorang dalam berhadapan dengan negara untuk tujuan menghilangkan kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi dan membatasi kerugian yang disebabkan oleh alam, umur, dan sebagainya. Yang keempat adalah hak fundamental untuk menentukan nasib sendiri, yakni baik dalam hal untuk memiliki status internasional mereka dengan bebas maupun untuk jenis pemerintahan yang paling sesuai dengan aspirasi rakyatnya. HAM dalam perspektif iman Kristen dipandang dari dua konsep. Yang pertama, kedaulatan Allah yang universal. HAM bersumber dari Allah yang memiliki kedaulatan secara universal. Oleh karena itu, tidak satu orang pun atau satu lembaga termasuk negara yang berwenang untuk membatalkan atau mengurangi hak tersebut kecuali Allah. Yang kedua, citra Allah pada diri setiap manusia adalah dalam kisah penciptaan disebut bahwa Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah, atau dengan istilah imago Dei. Pernyataan ini berarti manusia secara unik memantulkan Allah dalam kehidupannya, yaitu Allah yang adil, benar, menyertakan kehendak kasih-Nya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan materi yang mengenai bersaksi dengan kata dan karya. Saat ini kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Derita karena perbuatan diri sendiri atau karena sesama manusia, ataupun juga derita karena kuasa alam yang tidak bisa dikendalikan oleh otak manusia. Kita tahu bahwa semua itu bisa terjadi di bawah pengawasan mata Tuhan. Meskipun demikian, kita tidak bisa menyalahkan Tuhan karena penderitaan itu. Semua orang yang beriman pastilah akan meyakini bahwa pasti ada maksud Tuhan terhadap semua kejadian yang menimpa kita ataupun saudara kita. Dalam hal ini, untuk berbagai kasus tertentu, orang akan dengan mudah membawanya ke ranah agama atau ke ranah tempat di mana biasa orang yang taat pada agama, dan itu berarti juga orang-orang yang saleh dan baik hati. Dalam bacaan kita hari ini bisa pula dilihat akan keyakinan masyarakat kepada kelompok orang yang saleh, yang rajin, yang datang ke bait Allah, bahwa mereka pastilah memiliki belas kasihan atau peduli kepada orang yang membutuhkan pertolongan dengan memberi sedekah, baik orang yang lumpuh yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Apakah benar demikian? Memang semuanya akan kembali kepada manusia itu sendiri. Yang pasti bahwa Petrus dan Yohanes meyakini akan sesuatu yang sudah mereka miliki lebih daripada materi duniawi. Hal itu adalah kasih dan juga kuasa yang diberikan oleh Allah sendiri. Hanya saja, kasih itu tidak cukup diucapkan, melainkan haruslah diwujud nyatakan. Petrus memegang tangan orang lumpuh tanpa merasa risih dan membantunya berdiri. Apa itu artinya? Mereka saksi Kristus haruslah menyeluruh. Apa yang diyakini kemudian diucapkan dan selanjutnya dilakukan, dan akhirnya biarlah Allah saja yang dimuliakan. Mari kita bersaksi secara menyeluruh, mulai dari kepada orang lain yang terdekat di sekitar kita yang mendatangi kita. Kemudian kita lakukan dengan mencari orang yang membutuhkan pertolongan dan berita kita. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila kesalahan dan pengucapan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom.